Tiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School of Leiding van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk orang dewasa di Surabaya. Para pelajar tersebut terdiri dari Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno A, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno B, Ergumrek, Angka, dan Sutomo. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Furuit atau Hindia Maju dan bukan Java Furuit atau Jawa Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya menghendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang mempunyai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Demi mewujudkannya, maka pada tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI atau Perhimpunan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi tersebut melahirkan Partai Indonesia Raya. Menurut Suwardi, Budi Utomo merupakan wakil dari perjuangan nasionalisme. Menurutnya, orang-orang Indonesia mengajarkan pada bangsa ini bahwa nasionalisme Indonesia bukan milik orang-orang Jawa dan Madura saja. Nasionalisme milik semua rakyat Indonesia. Nasionalisme tidak bersifat kultural, tetapi bersifat politik. Budi Utomo kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Muncul perpecahan di dalam Budi Utomo, dan juga muncul sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu penting. Pada tahun 1948, Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia memutuskan untuk menetapkan Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei. Hal tersebut diputuskan atas dasar berdirinya organisasi Budi Utomo yang sudah membawa peran penting dalam membakar semangat para pemuda untuk bangkit melawan penjajah dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah. Demikian sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana cara teman-teman memperingati Harkitnas? Hari Kebangkitan Nasional. Fakta menarik 6 tokoh kebangkitan nasional. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Munculnya kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan tak lepas dari peran tokoh yang ada di belakangnya. Apakah teman-teman tahu siapa saja tokoh yang berperan penting dalam kebangkitan nasional? Berikut ini adalah penjelasan tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Yuyus Kardiman dan kawan-kawan, ada 6 tokoh yang berperan dalam kebangkitan nasional, yaitu pertama, Wahidin Sudirohusodo. Beliau bersama teman-teman seperjuangan mendirikan surat kabar bernama Retno Dumilah. Surat kabar ini menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Retno Dumilah terbit di Yogyakarta di tahun 1895. Melalui surat kabar inilah, Wahidin Sudirohusodo menyampaikan pemikiran tentang nasionalisme, pendidikan, kesamaan derajat, dan budi pekerti. Setelah bertemu dengan Sutomo,
Akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuat sebuah organisasi. Organisasi itu adalah Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Salah satu hal penting yang dilakukan oleh beliau adalah menggunakan organisasi untuk memajukan pendidikan dan mengembalikan martabat bangsa. Sebagai dokter, beliau bahkan juga memberikan layanan kesehatan gratis sebagai bentuk pengabdiannya pada masyarakat. Yang kedua, ada Sutomo. Bertemu dengan Wahidin Sudirohusodo membuat semangat Sutomo untuk memperjuangkan hak bangsa Indonesia semakin kuat. Bersama dengan rekannya itu, beliau mendirikan Budi Utomo. Bahkan Sutomo ditunjuk sebagai ketua organisasi saat itu. Tujuan dibentuknya Budi Utomo adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Sama seperti Wahidin Sudirohusodo, Sutomo juga mengabdikan dirinya sebagai dokter untuk masyarakat. Tak hanya itu, beliau juga aktif di bidang jurnalisme dan sempat menjadi pemimpin di beberapa surat kabar. 3. Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang biasa disingkat HOS Cokroaminoto. HOS Cokroaminoto adalah salah satu tokoh yang dikenal akan keahliannya dalam menyampaikan pidato. Ia juga merupakan seorang tokoh yang rutin menyampaikan dan memacu semangat patriotisme untuk para pemuda Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh sebuah organisasi yang bernama Sarekat Islam. Berawal ditunjuk sebagai komisaris, pada akhirnya beliau diangkat sebagai ketua dari Sarekat Islam. Disinilah Sarekat Islam mulai maju pesat dan berkembang menjadi organisasi yang besar. Dalam perjalanannya, beliau seringkali menyampaikan pidato yang mengkritik keras penjajah Belanda. Sampai akhirnya, HOS Cokroaminoto sempat ditangkap dan masuk penjara. 4. Ernest Francois Eugene Dausdekker. Tahukah kamu, Ernest Francois Eugene Dausdekker sebenarnya adalah tokoh nasional yang memiliki darah campuran. Meski begitu, beliau tetap tidak suka melihat keadaan yang terjadi di Indonesia. Menurutnya banyak sekali ketimpangan di masa penjajahan. Karena itu, beliau memutuskan untuk mendukung rakyat Indonesia. Bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan Indische Party. Karena dianggap terlalu keras, pemerintah Belanda membubarkan Indische Party dan 3 tokoh pendirinya ditangkap dan sempat diasingkan ke Belanda. 5. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo memulai karirnya sebagai dokter pemerintah Belanda di Demak. Namun karena melihat banyak ketidakadilan yang terjadi, beliau sering mengkritik keras Belanda melalui harian The Lokomotif dan Bataviasch Nieuwsblad. Belanda yang kesal pun pada akhirnya memberhentikan Cipto Mangunkusumo dari tugasnya sebagai dokter pemerintah. Disinilah akhirnya beliau bertemu dengan Dausdekker dan Suwardi Suryaningrat. Perjuangan ketiga tokoh ini berhasil menumbuhkan rasa semangat juang rakyat Indonesia. Namun pihak Belanda tidak diam dan menangkap 3 tokoh ini serta mengasingkan mereka ke Belanda. 6. Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat merupakan tokoh yang dikenal aktif dalam dunia wartawan. Beliau pernah bekerja di berbagai surat kabar seperti Sedio Utomo, Medan Java, The Express, Otosan Hindia, dan masih banyak lagi. Saat bertemu dengan Dausdekker dan Cipto Mangunkusumo, mereka bersama membangun Indische Party. Suwardi Suryaningrat pernah membuat sebuah tulisan yang sangat terkenal yaitu Als ik een Nederland was, yang artinya seandainya saya seorang Belanda. Selain itu, ada juga tulisan lainnya yang berjudul Satu untuk Semua tapi Semua untuk Satu juga. Setelah diasingkan ke Belanda, beliau kembali dan mendirikan sekolah bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada umur 40 tahun, Suwardi Suryaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman, itulah 6 tokoh yang berperan dalam kebangkitan nasional. Have this strangest feeling to know
hard to believe.